SMRA melakukan pengurangan penyertaan modal di Summarecon Investment Property sebesar 300 miliar rupiah. PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC bakal menerbitkan 600 juta saham baru dengan harga pelaksanaan Rp810 per saham. Pemirsa, PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA melakukan transaksi afiliasi dengan anak perusahaan. Ya, berdasarkan keterbukaan informasi tanggal 9 September 2025, SMRA melakukan transaksi afiliasi berupa pengurangan modal oleh perseroan pada perusahaan terkendali yaitu PT Summarecon Investment Property. SMRA melakukan pengurangan penyertaan modal di Summarecon Investment Property sebesar 300 miliar rupiah dan sebelumnya SMRA sempat melakukan transaksi non-tunai atau in-bank antara perseroan dengan PT Summarecon Investment Property atau SMIP pada September tahun lalu. Melansir keterbukaan informasi, penyetoran dalam bentuk non-tunai oleh SMRA ke SMIP dilakukan dengan nilai sebesar 8 triliun rupiah. Ya, secara rinci sebesar 7,68 triliun rupiah dalam bentuk tanah dan bangunan, lalu mesin dan perlengkapan sebesar 219,17 miliar rupiah, serta aset lainnya sebesar 96,02 miliar rupiah. Aset lainnya yaitu seluruh aset yang tercatat dalam akun-akun tetapi tidak termasuk dalam akun properti investasi neto. Pemirsa, PT Impact Pratama Industri Tbk atau MPC melakukan aksi korporasi dengan menggelar private placement melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Ya, penambahan modal ini membuat jumlah saham IMPC bertambah dari 54,268 miliar lembar menjadi 54,868 miliar lembar saham. PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC bakal menerbitkan 600 juta saham baru dengan harga pelaksanaan Rp810 per saham. Penambahan modal ini membuat jumlah saham IMPC bertambah dari 54,268 miliar lembar menjadi 54,868 miliar lembar saham. Perseroan menjadwalkan penerbitan saham baru pada 16 September 2025 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 17 September 2025. Sehari berikutnya, hasil pelaksanaan private placement bakal diumumkan secara resmi. Sebelumnya pada rapat umum pemegang saham luar biasa Mei 2024, IMPC pernah merencanakan penerbitan hingga 10% modal disetor atau 5,43 miliar saham. Namun realisasi saat ini jauh lebih kecil dan belum ada informasi investor strategis yang menyerap saham baru perusahaan. Bagi sumber ada di sini. Ya, pemirsa, PT Wijaya Karya Beton Tbk berencana menempuh langkah divestasi pada sejumlah aset tidak produktif sebagai bagian dari strategi menjaga arus kas dan memperkuat fundamental keuangan. Ya, Direktur Keuangan Human Capital dan Manajemen Risiko Shelendra Ogan mengungkapkan pabrik beton Boyolali menjadi salah satu aset yang akan dilepas. Adapun rencana penjualan diperkirakan terrealisasi pada tahun 2026. Selain pabrik Boyolali, perseroan juga menyiapkan divestasi sejumlah aset tetap yang dinilai tidak produktif. Langkah divestasi sendiri menjadi salah satu inisiatif untuk memperbaiki arus kas perseroan. Pasalnya hingga semester 1 tahun ini saldo akhir kas dan setara kas perseroan turun 67,44% dari posisi akhir 2024. Selain merencanakan divestasi, perseroan juga turut mengusung program Cash Acceleration guna memperbaiki kondisi kas perusahaan, di mana salah satu upayanya adalah dengan mempercepat perputaran piutang usaha. PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT mengumumkan pencabutan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap perseroan. Ya, penetapan pencabutan PKPU tersebut menunjukkan itikat baik perseroan dalam menjaga hubungan dengan para kreditur serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap komitmen Waskita dalam menjaga kelangsungan usaha dan juga keberlanjutan operasional. PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT mengumumkan pencabutan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap perseroan. Melansir keterbukaan informasi tanggal 9 September, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menetapkan putusan atas permohonan pencabutan PKPU 178 WSKT pada 8 September 2025. Pertama, mengabulkan pencabutan permohonan PKPU oleh pemohon PKPU yaitu Maha Akbar Sejahtera.
Kedua, menyatakan sah pencabutan permohonan PKPU yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiga, memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat perkara dari buku register telah dicabut oleh pemohon PKPU. Terakhir, membebankan biaya perkara PKPU ini kepada pemohon PKPU sejumlah 2,6 juta rupiah. Penetapan pencabutan PKPU tersebut menunjukkan itikat baik perseroan dalam menjaga hubungan dengan para kreditur, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap komitmen waskita dalam menjaga kelangsungan usaha dan keberlanjutan operasional. Waskita menerima panggilan sidang perkara terkait gugatan PKPU dari Maha Akbar Sejahtera pada Senin 7 Juli lalu. Sidang perkara tersebut dilaksanakan pada Kamis 10 Juli 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan masih melanjutkan pelemahan dalam perdagangan di hari Selasa di level 7.600-an dan saham perbankan Big Caps kompak koreksi dalam di tengah efek sentimen reshuffle kabinet merah putih. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali koreksi dalam di 1,78% ke level 7.628,60 di akhir perdagangan Selasa. Catatan ini membuat IHSG dalam sepekan terakhir melemah 1,39%. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor transportasi dan logistik naik 0,72%. Sektor barang konsumen siklikal menguat 0,68%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor teknologi turun 1,85%. Sektor keuangan tergerus 1,73% dan sektor infrastruktur melemah 1,36%. Saham Big Caps dan perbankan jumbo jadi pemberat utama IHSG. Saham PT Dian Swastatika Sentosa atau DSSA ditutup melemah anjlok 7,06% di level Rp103.025 per saham. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI ditutup turun 2,82% di level Rp3.790 per saham. Saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA turun 2,27% di level Rp7.525 per sahamnya. Saham PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI turun dalam 4,01%. Dan saham PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI turun 2,39% di level Rp4.080 per saham. Penurunan IHSG merupakan respon dari perombakan menteri di Kabinet Merah Putih yang mendorong aksi jual asing yang masif. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Purbayayudi Sadewa sebagai pengganti Sri Mulyani di kursi Menteri Keuangan. Pasar berharap Menteri Keuangan yang baru mampu menjaga keberlanjutan stabilitas fiskal sekaligus mempertahankan reputasi internasional Indonesia. Saat ini pelaku pasar masih menantikan kesinambungan disiplin fiskal sambil menantikan strategi baru dari Menkeu yang ditunjuk di tengah perlambatan ekonomi. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel.